Dalam video ini, kita akan menyelami makna spiritualitas yang melampaui bentuk, kata, dan konsep. Ini bukan ajakan untuk mengikuti aliran tertentu, tapi undangan untuk kembali ke dalam dirimu sendiri. Topik yang dibahas, apa itu kesadaran sejati, peran mental block, dan ego dalam pencarian spiritual. Mengapa keheningan adalah guru terdalam, perjalanan dari pencarian menuju penyaksian. Melampaui pikiran, jalan sunyi menuju kesadaran sejati, membaca realitas, membongkar mental block, menjadi saksi kehadiran. Kepada para pencari yang lelah dengan jawaban dan mulai rindu pada keheningan, video ini bukan untuk meyakinkan, bukan pula untuk menambah isi kepala, melainkan untuk membantu mengingat kembali bahwa kebenaran sejati bukanlah sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang selalu hadir, hanya tertutup oleh kabut mental dan kebiasaan. Dalam perjalanan batin, banyak orang tersesat bukan karena jalan tak ada, tapi karena terlena oleh sensasi, terseret oleh otoritas luar, atau terjerat oleh egonya sendiri yang menyamar sebagai kesadaran. Video ini tidak mengajarkan doktrin apapun. Ia hanyalah cermin agar penonton bisa melihat dirinya sendiri lebih jujur, lebih dalam, lebih hening. Jika kamu sampai pada bagian akhir video ini dan merasa tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, itu pertanda baik. Karena mungkin kamu sedang mendekati kesadaran sejati yang sederhana, sunyi, namun tak tergoyahkan. Mari kita berjalan bersama, tanpa tergesa, tanpa pamrih, hanya dengan satu tujuan, menjadi hadirat yang sadar. Apa itu mental block yang menghalangi seseorang dari kebenaran? Bukan ketidaktahuannya, melainkan keyakinan yang tak pernah diperiksa. Pertama, dinding tak kasat mata. Pernahkah kamu berbicara kepada seseorang dan merasa seperti sedang berbicara pada dinding? Bukan karena dia tak mendengar, tapi karena dia tak benar-benar menerima. Bukan karena isi ucapanmu salah, tapi karena hatinya tertutup oleh struktur yang ia anggap benar. Sebelumnya, inilah yang disebut mental block. Benteng halus dalam kesadaran yang menolak masuknya kebenaran. Karena kebenaran itu mengancam kenyamanan batin lama. Mental block bukan sekadar opini. Ia adalah mekanisme perlindungan batin. Ia muncul saat seseorang lebih memilih rasa aman dari keyakinan lamanya dibanding ketelanjangan dari kesadaran baru. Kedua, gejala mental block. Lembut tapi menutup. Mental block sering menyamar dengan halus. Saya sudah pernah belajar ini. Tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau itu benar, kenapa tidak diajarkan oleh guru-guru besar? Saya tidak merasakan apa-apa, jadi saya ragu itu benar. Saya percaya dengan logika, bukan rasa. Pola-pola ini terlihat rasional, tapi sebenarnya reaksi batin yang menolak keluar dari struktur yang lama. Karena masuknya cahaya kesadaran membutuhkan satu hal yang paling sulit dilakukan ego, merendah. Ketiga, mental block dan keakuan halus. Mental block tak selalu bersuara keras. Ia bisa diam, namun menutup. Ia sering muncul dari aku yang merasa tahu, aku yang merasa benar, aku yang merasa telah sampai. Semakin kuat rasa aku, semakin tebal dinding mental block. Orang yang penuh kerendahan justru lebih mudah menerima dan belajar. Keempat, bukan cerdas yang menyelamatkan, tapi terbuka. Banyak orang pintar terjebak pada kebekuan batin karena kepintarannya menjadi alasan untuk membenarkan apa yang sudah ia yakini
bukan menguji ulang dengan jujur. Kecerdasan tanpa keterbukaan hanya akan melahirkan debat, bukan penyadaran. Ilmu tanpa kejujuran batin akan menjadi dinding baru bagi ego spiritual. Seseorang yang penuh buku bisa tetap tertutup, tapi seseorang yang jujur, meski sederhana, akan lebih mudah disentuh oleh kebenaran, karena ia tidak sibuk mempertahankan dirinya. 5. Mental block, musuh atau guru. Sebenarnya, mental block bukan musuh, ia adalah penanda. Ia menunjukkan di mana luka batin belum sembuh, di mana ego masih bersembunyi, di mana struktur lama masih dominan. Maka, ketika seseorang mulai sadar, mengapa aku menolak ini? Itu bukan kelemahan, itu awal dari kesembuhan. Kesadaran sejati tak pernah memaksa, ia hanya mengetuk. Dan mental block adalah pintu yang tertutup, tapi selalu bisa dibuka dari dalam. Mental block bukan soal kurang cerdas atau kurang ilmu, tapi soal ketidaksiapan untuk melepaskan bentuk lama demi kebenaran yang lebih dalam. Ia hadir dalam semua jalur: agama, logika, pengalaman spiritual, bahkan cinta. Dan untuk membongkarnya, kita tidak perlu debat, tidak perlu paksaan. Yang dibutuhkan hanya satu: hening dan keberanian untuk bertanya kembali. Benarkah aku sudah mengenal diriku sendiri? Ketika ego menyamar sebagai kesadaran, yang paling sulit dikenali bukan kejahatan, tapi ego yang menyamar sebagai kebenaran. Pertama, ego yang berkostum cahaya. Ego itu cerdas, ia bisa menyesuaikan bentuk. Ketika seseorang mulai berjalan di jalur spiritual, ego tidak selalu melawan. Kadang ia ikut, lalu bersembunyi di balik kata-kata suci. Ia memakai bahasa penyadaran, tapi untuk mengendalikan, ia menggunakan istilah keheningan, tapi untuk menutupi ketidakjujuran batin. Ia bisa berkata, "Saya sudah tercerahkan," padahal itu hanya bentuk baru dari aku ingin diakui. Inilah ego spiritual, bentuk ego paling licik, karena ia tidak menolak cahaya, tapi mengaku sebagai cahaya itu sendiri. Kedua, ciri-ciri ego spiritual: merasa lebih sadar daripada orang lain, membandingkan kesadaran, merasa lebih halus, lebih tinggi, ingin diakui sebagai orang berpengetahuan atau bergetar tinggi, tapi sebenarnya haus validasi dan identitas. Menggunakan bahasa spiritual untuk menolak kritik. "Kamu belum sampai ke tingkat saya. Itu getaranmu masih kasar." Menghindari luka batin dengan alasan pasrah atau menerima, padahal sedang menekan emosi, bukan menyembuhkan. Ego spiritual itu tidak ingin sembuh. Ia hanya ingin terlihat seperti sudah sembuh. Ketiga, mengapa ini berbahaya? Karena ketika ego sudah menyamar sebagai kesadaran, seseorang akan berhenti bertumbuh dan mengira ia telah tiba. Ia tidak akan mendengar siapapun, tidak akan membuka diri, karena ia merasa sudah menjadi cahaya. Inilah jebakan yang dialami banyak pencari. Merasa sudah sampai, padahal baru permulaan. Merasa sudah bebas, padahal hanya mengubah sangkar. Merasa tidak terikat dunia, padahal masih terikat pada identitas dirinya sebagai pencari. Keempat, jalan keluar. Jujur tanpa topeng. Satu-satunya jalan membongkar ego spiritual adalah kejujuran. Apakah aku masih ingin terlihat benar, terlihat dalam, terlihat tercerahkan? Kalau ya, maka diamlah sejenak. Biarkan ego itu tidak mendapatkan perhatian, lalu pelan-pelan
alami apa adanya. Tanpa harus suci, tanpa harus mengesankan, tanpa harus berbeda. Kesadaran sejati tidak sibuk menyadari. Ia hanya hadir, tanpa topeng, tanpa pertunjukan. Ego spiritual bukan musuh, tapi cermin. Ketika kita melihatnya, jangan melawannya. Lihat saja sampai ia melebur. Dan ketika tidak ada lagi yang ingin menjadi sadar, mungkin saat itulah kamu benar-benar sadar. Mengapa orang pintar sulit menerima kebenaran? Kebijaksanaan tidak lahir dari kecerdasan, tetapi dari keberanian untuk diam. Pertama, semakin banyak tahu, semakin sulit menerima. Orang yang banyak belajar seringkali merasa sudah tahu. Ketika dihadapkan pada pemahaman baru, ia tidak mendengarkan untuk memahami, tapi mendengarkan untuk menguji. Apakah ini sejalan dengan yang saya yakini? Apakah ini cocok dengan teori yang saya kuasai? Kalau tidak cocok, ia tolak, bukan karena salah, tapi karena bertentangan dengan kerangka pikir yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Inilah ironi spiritual. Orang yang cerdas sering membela struktur mentalnya, bukan membuka kesadarannya. Kedua, ketika ilmu menjadi benteng, bukan jembatan. Pengetahuan itu penting, tapi ketika menjadi identitas, ia bisa membutakan. Apalagi jika ilmu itu membuat seseorang dihormati, dikenal, atau dianggap ahli, maka saat muncul kebenaran yang meruntuhkan posisi itu, ego akan berkata, "Kalau saya akui ini, berarti saya salah, berarti semua yang saya pelajari keliru. Bagaimana orang akan memandang saya nanti?" Dan tanpa disadari, ia akan mempertahankan yang lama, meski kebenaran yang baru sangat jelas di hadapannya. Ketiga, ilmu sejati selalu merendah. Ilmu yang sejati tidak pernah membuat seseorang merasa tinggi. Semakin dalam seseorang memahami, semakin dia sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa. Bukan karena ia bodoh, tapi karena ia merasakan kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh akal. Kesadaran spiritual bukan soal kepintaran, melainkan soal keheningan, di mana ilmu menjadi air, bukan benteng. Keempat, jalan melembutkan pikiran yang keras. Jika kamu berhadapan dengan orang yang keras pikirannya, jangan buru-buru menjelaskan, apalagi berdebat. Berikan ruang, tanyakan tujuannya, lalu biarkan ia mendengar dirinya sendiri. Kadang, satu pertanyaan sederhana lebih membongkar daripada 1000 argumentasi. Apa yang membuatmu yakin itu kebenaran? Apakah kamu masih terbuka untuk kemungkinan bahwa ada yang belum kamu lihat? Apa yang kamu cari dari semua pemahaman ini? Jika ia jujur menjawab, retakan akan muncul. Pengetahuan tidak akan membebaskan jika masih digunakan untuk melindungi ego. Yang membebaskan adalah keberanian untuk diam sejenak, melepaskan "aku tahu" dan masuk ke dalam yang tidak diketahui. Tujuan spiritual yang tersesat bukan tujuan yang salah, tapi diri yang belum jujur tentang apa yang dikejar. Pertama, tidak semua pencarian menuju kebenaran. Banyak orang berjalan di jalur spiritual, tapi tidak semua berjalan untuk kebenaran. Suka menguji orang lain tanpa memahami dirinya sendiri. Menilai orang dari pengalaman atau aliran spiritualnya. Semua ini menunjukkan bahwa yang sedang dikejar bukan kesadaran, tetapi posisi. Dan posisi itu ingin dijaga oleh ego. Beberapa berjalan untuk pengakuan, kekuasaan halus, pengalaman batin, atau bahkan sekadar pelarian dari luka. Ia mengaku ingin mengenal Tuhan, padahal ingin terlihat suci. Ia mengaku ingin damai, padahal ingin menghindari rasa sakit. Ia mengaku ingin tercerahkan,
padahal ingin dianggap telah sampai. Tujuan spiritual yang tidak jujur akan melahirkan praktik yang penuh ilusi. Kedua, ciri tujuan yang tersesat. Tujuan seseorang dalam menempuh jalan spiritual dapat dikenali melalui sikap batinnya saat diuji. Mudah marah jika ditantang pemahamannya, tidak mau mendengarkan kecuali yang sejalan, mengejar sensasi, meremehkan kesadaran. Ketiga, tujuan yang murni itu diam dan jelas. Orang yang sungguh mencari tidak sibuk menjelaskan. Ia diam, mendalam, dan berani melihat dirinya tanpa hiasan. Tujuan yang murni tidak gaduh. Ia tidak membutuhkan pembuktian. Ia hadir sebagai kerinduan yang sunyi untuk melebur dalam kebenaran. Ia tidak menuntut hasil. Ia tidak memamerkan proses. Ia berjalan tanpa pamrih. Keempat, maka pertanyaan pertama adalah, untuk apa engkau menempuh jalan ini? Jika kamu ingin membantu seseorang melewati belenggu mental bloknya, tanyakan dengan tenang, apa yang sebenarnya kamu cari dalam jalan spiritual ini? Dari jawaban itu, kamu bisa tahu apakah ia butuh bimbingan atau sedang ingin diuji balik. Apakah ia terbuka atau hanya ingin menguji? Apakah ia sungguh mencari atau hanya butuh pengakuan? Jalan spiritual hanya bisa ditapaki oleh mereka yang jujur, bukan pada orang lain, tetapi pada diri sendiri. Jika tujuannya palsu, maka semua proses akan menjadi panggung. Tapi jika tujuannya murni, maka bahkan diam pun akan menjadi cahaya. Membedakan pikiran dan rasa. Pikiran ingin memahami, rasa ingin mengalami. Kesadaran melihat keduanya. Pertama, dua pusat, kepala dan hati. Dalam perjalanan batin, seseorang perlu mengenali apakah yang menggerakkannya adalah pikiran atau rasa, karena arah dan caranya memahami akan sangat berbeda. Pikiran ingin logika, pembuktian, urutan, sistem. Rasa ingin kedalaman, getaran, pengalaman, makna. Pikiran bisa menjelaskan tentang cahaya, tapi hanya rasa yang bisa merasakan hangatnya. Kedua, ketika pikiran menguasai proses spiritual, jika dominasi pikiran terlalu kuat, maka yang terjadi selalu ingin jawaban yang masuk akal. Sulit percaya pada isyarat, intuisi, bahasa semesta, meremehkan pengalaman batin orang lain. Tidak bisa tenang tanpa definisi yang lengkap. Ia ingin mencocokkan setiap pengalaman dengan referensi luar, bukan mengalaminya langsung. Ketiga, ketika rasa mendominasi tanpa akar. Tapi jika dominasi rasa terlalu besar, tanpa keseimbangan, maka juga berbahaya. Mudah terbuai sensasi, tidak bisa membedakan antara pengalaman spiritual dan ilusi batin. Menyamaratakan semua perasaan sebagai isyarat, terlalu percaya pada getaran tanpa kedalaman refleksi, maka rasa yang liar bisa menyesatkan jika tidak diamati dengan jernih. Keempat, kesadaran sejati melampaui keduanya. Kesadaran bukan pikiran, bukan rasa, tapi ruang yang menyaksikan keduanya. Kesadaran sejati bisa mendengar pikiran, tapi tidak terjebak olehnya. Kesadaran sejati bisa merasakan getaran, tapi tidak larut di dalamnya. Ia hanya mengamati dengan jernih dan memilih bergerak dengan diam yang matang. 5. Cara melatih pembedaan ini untuk mengenali apakah ini dari pikiran atau dari rasa. Seseorang bisa diam dan periksa apakah munculnya karena analisis atau karena keheningan. Rasakan nadanya
Apakah tegang, ingin tahu, ingin menguasai, itu pikiran? Apakah tenang, dalam, tidak menuntut, itu rasa? Tanya batinmu, apakah ini ingin membuktikan sesuatu atau menyentuh sesuatu? Dengan latihan hening yang jujur, batas antara pikiran dan rasa mulai terlihat. Dan pada akhirnya, keduanya hanya gema di ruang sunyi kesadaran. Bahasa semesta, isyarat yang tak bisa dijelaskan. Ketika logika berhenti, semesta mulai berbicara. Semesta tak pernah diam. Banyak yang mengira semesta itu diam, padahal ia berbicara setiap saat. Hanya saja, tidak dengan huruf, tidak dengan kata. Bahasanya adalah simbol, pola, kebetulan, peristiwa, getaran, keheningan. Semesta tak memberi jawaban lewat kalimat. Ia memberi peristiwa yang menyingkap isi batinmu sendiri. Yang bisa mendengar adalah rasa, bukan pikiran. Pikiran akan terus bertanya, apa makna ini? Apa maksud kejadian itu? Tapi bahasa semesta tidak bisa diperas dengan logika. Ia hanya bisa dibaca oleh rasa yang hening dan jujur. Misalnya, bertemu seseorang yang membangkitkan luka lama. Tiba-tiba, membaca kalimat yang tepat dengan pergulatan batinmu, mendapatkan hal yang tidak kau harapkan, tapi ternyata yang kau butuhkan. Gagal berkali-kali, sampai kamu menyerah dan justru damai. Semua itu bukan kebetulan kosong. Itu adalah pesan-pesan dari semesta. Tapi kamu hanya bisa membacanya jika tidak sibuk ingin mengendalikan. Mengapa banyak orang tak bisa membaca bahasa semesta? Karena terlalu sibuk menganalisis, terlalu takut salah, tidak percaya pada suara batinnya sendiri, terbiasa mendengarkan suara luar daripada keheningan dalam. Bahasa semesta tidak didengar oleh telinga, tapi oleh diam yang jernih di dalam kesadaran. Percakapan diam dengan Tuhan. Bahasa semesta adalah percakapan diam antara jiwa dan realitas. Kamu tidak bisa mengajaknya berdialog dengan logika, tapi kamu bisa hadir, membuka diri, dan menerima apapun yang muncul sebagai pesan, bahkan saat tidak terjadi apa-apapun. Keheningan itu sendiri adalah pesan. Tidak semua harus dimengerti, beberapa hanya perlu dijalani. Semesta tidak pernah diam. Kitalah yang terlalu gaduh untuk mendengarnya. Dan ketika kamu mulai hening, simbol menjadi arah, peristiwa menjadi pelajaran, dan hidup menjadi tulisan Tuhan yang tak perlu dijelaskan. Fenomena, sensasi, dan bahaya keasyikan batin. Apa yang kamu kejar? Pencerahan atau rasa nyaman yang baru? 1. Spiritualitas bukan tentang merasa aneh. Ketika seseorang masuk ke jalur batin, ia sering mengalami hal-hal baru. Getaran tubuh, visual batin, melihat cahaya atau sosok, merasakan kehadiran yang tidak biasa. Tubuh bergerak sendiri, menangis, tertawa, atau bergetar. 3. Mengapa ini terjadi? Karena ego spiritual menyelinap. Ia menyukai pengalaman sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Ia ingin berbeda. Ia menjadikan sensasi sebagai identitas spiritual baru. Dan karena itu, ia menolak bergerak lebih dalam, ke wilayah kosong, diam, tanpa gambar, tanpa sensasi. Padahal disitulah kesadaran sejati tinggal. 4. Fenomena bukan musuh, tapi ujian. Fenomena adalah pintu, tapi bukan
rumah. Ia bisa menunjukkan bahwa kesadaran mulai terbuka, tapi ia juga bisa menjadi jebakan jika tidak dilewati. Apapun yang kamu alami, biarkan datang, biarkan pergi. Jangan menuntut pengulangan. Jangan menjadikannya tolak ukur kemajuan. Kesadaran sejati justru tumbuh saat kamu tidak lagi memerlukan sensasi untuk merasa hadir. Fenomena bisa menyentuhmu. Sensasi bisa membekas dalam tubuh dan rasa. Tapi kesadaran sejati tidak membutuhkan itu semua. Ia adalah diam yang tak tergoyahkan, meski tak ada satupun hal luar yang terjadi. Jika kamu sudah siap melepaskan rasa ingin merasakan, maka kamu siap menyentuh hadir itu sendiri. Dominasi pikiran dan rasa, cermin arah, jalan yang menguasaimu akan menentukan kemana kamu melangkah. Setiap orang bergerak dari pusat dominan. Di dalam perjalanan spiritual, setiap orang bergerak dari suatu pusat. Dua pusat yang paling dominan adalah pikiran, seperti rasional, struktural, analitis. Rasa, yaitu intuitif, lembut, dan getaran halus. Mengetahui pusat dominan bukan untuk menilai siapa lebih tinggi, tetapi untuk membaca arah perjalanan seseorang. Seseorang yang dominan pikiran tidak bisa langsung dibimbing dengan bahasa rasa. Begitu juga sebaliknya, orang yang dominan rasa akan bingung jika dibimbing dengan logika kering. Kedua, dominasi pikiran tegas tapi sulit melepas. Ciri orang yang dominan pikiran memerlukan struktur dan penjelasan runtut, suka menguji sebelum menerima, perlu waktu untuk membuka diri, takut pada wilayah yang tidak bisa dipetakan. Keuntungannya sistematis, kritis, teliti. Tantangannya sulit pasrah, sulit percaya, menolak yang tak masuk akal. Jika dibimbing dengan rasa, ia bisa menutup. Tapi jika diarahkan dengan sabar, ia bisa sangat stabil. Ketiga, dominasi rasa. Mengalir, tapi rentan, terseret. Ciri orang yang dominan rasa, cepat menangkap makna halus, mudah tersentuh oleh simbol, keheningan, isyarat, bisa terseret ke dalam sensasi batin. Kadang kurang stabil karena sulit memetakan ulang. Keuntungannya intuitif, lembut, terbuka. Tantangannya sulit membedakan antara ilusi dan intuisi. Jika tidak diseimbangkan, ia bisa terlalu larut dalam pengalaman dan lupa jalan pulang. Keempat, menjadi penempuh jalan yang seimbang. Penempuh yang jujur akan mulai menyadari, oh, aku terlalu berat di kepala. Ternyata aku lebih sering terlarut di rasa. Dan dari kesadaran itu, ia bisa mulai menemukan keseimbangan. Pikiran dibutuhkan untuk membingkai, rasa dibutuhkan untuk menyentuh. Kesadaran dibutuhkan untuk menyaksikan keduanya tanpa melekat. 5. Menakar arah dengan kejujuran. Ketika kamu menyadari dominasi yang ada, kamu bisa mulai membaca, apakah pemahaman spiritualku lahir dari pengetahuan atau pengalaman? Apakah ketidakpercayaanku datang dari nalar atau trauma? Apakah kepercayaan yang cepat ini berasal dari intuisi atau keinginan? Setiap refleksi yang jujur adalah langkah mendekati keheningan. Tidak masalah dari mana kamu mulai, dari pikiran atau dari rasa. Yang penting, kamu tidak berhenti di sana, karena yang sejati bukan berada di satu kutub, tetapi hadir sebagai ruang di mana pikiran dan rasa bisa berdamai,
tanpa saling menguasai. Dari pengamat ke penyaksi, pengamat masih ada jarak, penyaksi menyatu dalam kehadiran. Pertama, tahap awal menjadi pengamat diri. Banyak ajaran spiritual modern menekankan pentingnya menjadi pengamat diri, mengamati pikiran, mengamati emosi, mengamati reaksi tubuh, mengamati perilaku dan pola. Ini adalah langkah awal yang penting, karena ketika kamu mulai mengamati, kamu menciptakan jarak dari identifikasi. Kamu bukan lagi pikiranmu, kamu melihat pikiran. Kamu bukan emosimu, kamu melihat emosi. Dalam tahap ini, kamu mulai menemukan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang lebih luas dari isi pikiranmu. Kedua, tapi pengamat masih ada aku. Namun, pengamat masih membawa satu beban. Ada aku yang sedang mengamati. Ada posisi, ada penilaian, ada arah pandang, ada rasa aku sedang dalam proses. Dan karena itu, pengamatan bisa menjadi sembunyi-sembunyi dari rasa ingin mengontrol. Aku ingin mengamati supaya aku bisa lebih sadar. Inilah batasnya. Pengamat masih berjarak dari realitas. Ia masih ingin memperbaiki, menilai, menganalisis. Ketiga, lalu datanglah keheningan penyaksian. Penyaksi adalah ruang diam yang tidak berposisi. Ia tidak mengamati karena ingin memahami. Ia hanya hadir, tidak ada penilaian, tidak ada jarak, tidak ada arah, hanya ruang kehadiran murni, tanpa aku yang aktif. Pikiran muncul, diam. Emosi muncul, diam. Tubuh bergerak, diam. Semua terjadi di dalam ruang kehadiran itu. Dan kamu tidak menjadi apapun di dalamnya. Keempat, dari teknik menuju kehadiran. Banyak yang belajar teknik untuk menjadi pengamat. Tapi penyaksian bukan teknik. Ia bukan hasil latihan. Ia muncul saat tidak ada lagi yang ingin diperbaiki. Tidak ada lagi yang ingin dicapai. Tidak ada lagi usaha untuk menjadi lebih sadar. Dan anehnya, saat tidak ada upaya, justru kehadiran murni itu muncul. Pengamat adalah awal. Penyaksi adalah ruang. Ketika kamu tak lagi sibuk menjadi siapapun, disitulah kamu menyadari bahwa kamu adalah kesadaran itu sendiri. Dan dari sana, hidup tidak lagi kamu amati, tapi kamu hadir di dalamnya, tanpa peran, tanpa jarak. Retakan dalam kesadaran dualistik. Selama masih ada aku dan kamu, benar dan salah, tinggi dan rendah, kesadaran belum utuh. Dunia ini bergerak dalam dua kutub. Segala hal dalam dunia ini tampak dualistik, terang dan gelap, baik dan buruk, lelaki dan perempuan, atas dan bawah, dalam dan luar, dosa dan pahala, surga dan neraka. Pikiran kita bekerja dalam sistem itu. Kita menilai, memilih, menolak, mencari berdasarkan kutub lawan. Ini adalah struktur alami dunia dan bukan salah, tapi kesadaran sejati tidak berhenti di dalamnya. Ketika kesadaran masih memihak, selama kesadaran kita masih menilai, ini tinggi, itu rendah, ini getaran bagus, itu getaran rendah, dia tercerahkan, dia belum. Maka kita masih bermain dalam ruang ego halus. Ego spiritual hidup dari rasa lebih tahu, lebih bersih, lebih dalam. Padahal
Itu hanya sisi lain dari ego biasa. Dan selama kita masih membandingkan, kita belum menyatu. Retakan itu mulai terlihat ketika kamu mulai jenuh. Jenuh pada penilaian, jenuh pada pembandingan, jenuh pada harus menjadi sesuatu, lalu diam. Dan dari diam itu muncul penglihatan batin bahwa terang dan gelap hanyalah dua sisi dari satu gerak yang sama, bahwa benar dan salah hanyalah dinamika pembelajaran, bahwa kamu dan aku sebenarnya lahir dari ruang yang sama. Di luar dua kutub ada yang tak terpisah. Ketika kamu tidak lagi menolak dan tidak lagi mengejar, kamu jatuh ke dalam ruang tak berkutub. Ruang itu tidak punya nama, tidak punya posisi, tidak bisa dijelaskan, tapi sangat nyata. Di sana kamu tidak menjadi siapa-siapa, dan karena itu kamu menjadi segalanya. Kesadaran dualistik adalah panggung belajar, tapi kesadaran sejati adalah diam yang tak berpihak. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia sudah tidak lagi terikat oleh perbandingan. Dan saat kamu sampai di ruang itu, semua kutub tetap ada, tapi kamu tidak lagi berada di dalam permainan itu. Keheningan sebagai guru yang tak bersuara bisa mengajarkan lebih dari 1000 kata. Pertama, kata-kata menunjukkan, tapi tidak menyentuh. Banyak orang mengejar pembicara, buku, guru, video, ceramah. Mereka ingin mendengar penjelasan yang dalam, kalimat yang menyentuh, teori yang membukakan mata. Itu semua bisa membantu, tetapi sampai batas tertentu, karena kata-kata hanya bisa menunjuk, tapi keheninganlah yang menyentuh langsung ke dalam pusat jiwa. Kedua, saat tidak ada lagi yang bisa dikatakan, ada titik dalam perjalanan batin, ketika penjelasan terasa usang, ketika semua kalimat terdengar berulang, semua pembahasan terasa mental, semua diskusi justru menambah jarak. Di titik itu, kamu tidak butuh lagi penjelasan. Kamu butuh diam, karena keheningan bukan kekosongan. Ia adalah pintu. Ketiga, keheningan membuka pendengaran batin. Saat kamu benar-benar hening, bukan hanya tidak bersuara, tapi tidak memproses, maka sesuatu yang halus akan muncul. Pemahaman datang tanpa berpikir, perasaan tenang tanpa sebab, kehadiran terasa utuh tanpa harus dijelaskan, wawasan muncul tanpa kamu cari. Disitulah kamu mulai mengenal guru sesungguhnya. Keheningan sebagai ruang terbuka tempat kebenaran datang menyapa. Keempat, keheningan itu tidak bisa diciptakan, tapi ditemukan. Kamu tidak bisa menciptakan keheningan, tapi kamu bisa mundur dari segala yang sibuk. Mundur dari ingin tahu, mundur dari ingin dipahami, mundur dari ingin mencapai. Ketika kamu tidak mengejar apapun, keheningan akan menemukanmu. Dan ketika kamu betul-betul hening, kebenaran mengajarimu tanpa suara. Guru yang sejati bukan yang paling banyak bicara, tapi yang membawamu masuk ke dalam diam di dalam dirimu sendiri. Dan jika kamu bisa tinggal di situ, walau sesaat, maka semua pencarian akan terasa seperti gema yang tak lagi kamu perlukan. Inilah akhirnya, bukan puncak yang tinggi, tapi dasar yang dalam. Bukan kemegahan rasa, tapi kesederhanaan hadir. Dan kamu tidak perlu lagi kata, simbol, ajaran, atau metode. Cukup satu hal, diam
dan menjadi ruang bagi Yang Maha Hadir untuk tinggal. Kesimpulan akhir, jalan sunyi yang tak pernah jauh. Di sepanjang perjalanan spiritual, kita memulai dengan pencarian. Kita membaca kitab, mengikuti guru, mengejar pengalaman, mendambakan pencerahan. Kita membangun identitas spiritual, melewati jatuh bangun, kadang yakin, kadang hampa. Namun seiring waktu, kita mulai menyadari yang kita cari tidak pernah benar-benar jauh. Ia diam di balik suara-suara batin, menunggu kita berhenti menjadi sesuatu. Kesadaran sejati bukan pencapaian. Ia bukan gelar, bukan level, bukan status. Ia adalah ruang sunyi di mana kita hanya menjadi saksi, tanpa menilai, tanpa membandingkan, tanpa melawan apapun yang muncul. Kebenaran tak bisa dibuktikan dengan debat, tak bisa dibawa oleh otoritas sosial, tak bisa disimpulkan oleh logika semata. Ia datang pelan ketika kita siap melepaskan semua definisi tentangnya. Agama bisa menuntun, ilmu bisa memandu, guru bisa membuka pintu, tapi hanya diam dan kesadaran murni yang bisa menuntunmu masuk ke dalam rumah yang sesungguhnya. Rumah itu bukan tempat, tapi keadaan hadir yang lembut dan utuh. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih spiritual, tetapi tentang menjadi lebih jujur. Jujur bahwa kita lelah berpura-pura tahu. Jujur bahwa kita ingin pulang. Jujur bahwa kita siap membuka tangan, hati, dan pikiran. Dan hanya diam sebagai kesadaran yang menyaksikan segalanya. Jika kamu sampai di titik ini, maka mungkin untuk sesaat kamu telah berhenti mencari dan mulai menjadi. Dan di sanalah, tanpa nama dan tanpa bentuk, Tuhan telah menyentuhmu sejak awal. Selamat berjumpa kembali di kesadaran berikutnya. Wassalam.